Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kempu, kenalkan saya Dr. Evi Irmawati Apidian, spesialis mata. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam kondisi pandemi ini. Nah, kali ini saya mau sharing sedikit tentang anatomi atau bagian mata beserta fungsinya. Nah, mari kita lihat di slide saya ya. Mari. Oke, seperti yang dilihat, jadi pada saat kita melihat mata, maka yang akan kita lihat adalah bagian permukaan, bagian depan mata. Nah, bagian dari depan sendiri itu kalau kita runtut dari luar itu ada kelopak mata atau palpebra, ya. Kemudian begitu kita masuk ke dalam, kita akan melihat konjungtiva. Jadi konjungtiva adalah bagian yang warna putih ini. Kemudian masuk selanjutnya adalah bagian bening mata atau kita sebut dengan kornea. Jadi ini adalah kornea. Kemudian di dalamnya ada bilik mata depan. Nah, kemudian selanjutnya adalah iris atau selaput pelangi. Nah, yang ini yang berwarna-warni. Kemudian di tengahnya ada pupil atau manik mata. Nah, di dalamnya lagi ada lensa. Oke, nah kita lanjut. Begitu kita dalam kondisi mau memotong ya dari mata, maka di dalamnya di belakang lensa ini, di belakang lensa, kita akan menemukan badan kaca atau yang disebut dengan vitreous, kemudian ada retina, ya, ada retina, kemudian ada makula, dan ada nerve optik atau yang kita sebut dengan saraf optik mata. Oke, kita akan ngupas satu-satu. Nah, ini adalah palpebra, ya. Palpebra atau kelopak mata itu merupakan lipatan kulit yang lunak yang menutupi dan melindungi bagian mata. Dia terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Nah, di bagian kelopak-kelopak tersebut itu ada beberapa kelenjar atau glandula seperti sebaceous, kemudian mole atau zeta. Ada juga meibomian. Pada kelopak-kelopak mata ini juga ada silia atau bulu mata. Kemudian di dalamnya dilengkapi dengan struktur untuk pembuatan air mata dan pembuangannya. Oke, apa sih fungsi kelopak mata? Jadi fungsi kelopak mata itu sendiri adalah untuk melindungi kornea dari masuknya benda asing. Kemudian juga dia berfungsi untuk menyebarkan air mata ke seluruh bagian mata sehingga permukaan matanya itu sama sekali tidak mengering seperti ini. Jadi begitu kita berkedip, maka air mata itu akan menyebar secara rata di seluruh permukaan baik konjungtiva maupun di kornea. Nah, kemudian apa aja sih kelainan yang bisa terjadi pada kelopak mata tersebut? Jadi ada beberapa hal. Nah, ini yang saya sebutkan salah satunya adalah dermatokalasis atau BGI. Jadi itu berupa bentuknya kelebihan kulit dan lemak di kelopak mata. Jadi seolah-olah tuh mata bergelambir atau matanya turun. Kemudian ada istilah entropion. Entropion ini artinya untuk kelopak matanya itu melengkung ke arah dalam. Jadi mengarah seperti ini ke dalam sehingga bagian bulu mata itu akan menyentuh bagian bening mata ini. Kemudian kebalikannya adalah ektropion. Jadi kalau ektropion artinya kelopak matanya arahnya keluar, gitu. Kemudian ada Bell's palsy, itu biasanya rasa berkedut atau tidak nyaman di sekitar kelopak mata yang disebabkan karena adanya gangguan sistem saraf. Nah, kemudian di luar yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa kelainan di kelopak mata yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan. Nah, contohnya nih yang nomor satu adalah blefaritis. Jadi blefaritis itu adalah peradangan di sekitar kelopak mata yang bagian ujung ya, bagian ujung. Nah itu dia di situ infeksi, jadi rasanya nggak nyaman seperti itu. Terus kadang-kadang kalau bangun pagi serasa lengket ya. Kemudian yang nomor dua bisa disebabkan karena radang atau blok di sekitar kelenjar meibum. Nah itu akan menyebabkan terjadinya benjolan yang kita sebut dengan kalazion. Nah kemudian ada juga yang disebut timbilan atau hordeolum. Nah kalau misalnya hordeolum bedanya dengan kalazion tadi, yang ini disebabkan karena sebaceous. Nah seperti itu. Jadi biasanya daerahnya untuk bintilan atau benjolannya itu lebih ke arah dekat bulu mata sini. Kemudian untuk dacryocystitis, nah itu biasanya peradangannya terjadi
karena ada infeksi atau penyumbatan di sakus atau saluran nasolacrimalis. Artinya dia infeksi di sekitar pembuangan untuk air mata, seperti itu. Oke, kita lanjut ke konjungtiva ya. Jadi konjungtiva itu ya merupakan lapisan tipis transparan. Jadi dia di sini ya menutupi bagian depan dari bagian depan mata sini yang warna putih termasuk sklera ya. Jadi sklera itu bagian otot dalamnya, kemudian di luarnya itu ada lapisan putih sampai ke bagian dalam kelopak mata, kecuali kornea. Jadi yang nggak ada dibungkus sama konjungtiva itu hanya kornea. Nah, kemudian untuk konjungtiva sendiri itu dibagi dua. Jadi ada konjungtiva bulbi, ya. Jadi bulbi itu artinya dia membungkus bola mata bagian depan yang membungkus sklera. Kemudian bagian yang konjungtiva palpebra atau yang melapisi kelopak mata bagian sisi dalam. Oke. Apa sih fungsinya? Gitu. Jadi yang pertama tetap mereka akan menjaga permukaan mata, di mana dia akan selalu menjaga supaya mata itu dalam kondisi lembab dan terlumasi, sehingga pada saat kelopak mata itu membuka atau menutup, maka tidak ada gesekan di konjungtiva maupun di korneanya. Kemudian dia juga akan melindungi mata dari debu, kemudian dari kotoran atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada mata. Kemudian yang perlu kalian ketahui bahwa konjungtiva itu memiliki banyak pembuluh darah yang kecil-kecil di sekitar mata gitu. Jadi ada kalanya mungkin melihat ada pembuluh darah, pembuluh halus di sini, gitu. Maka itu disebabkan karena dia sedang menutrisi mata dan juga kelopak mata. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari konjungtiva. Nah, apa sih penyakit-penyakit yang perlu kita ketahui di konjungtiva ya? Jadi salah satunya paling sering atau sering sekali kalian dengar adalah konjungtivitis. Nah, konjungtivitis sendiri atau mata merah atau pink eye, nah itu disebabkan oleh kondisi di mana pada konjungtiva, jadi pada konjungtiva yang mata itu dia mengalami peradangan. Nah, kemudian akan menyebabkan jadi matanya merah. Nah, penyebabnya sendiri macam-macam. Jadi konjungtivitis itu ada konjungtivitis bakteri, ada konjungtivitis alergi. Nah, tergantung sama penyebabnya. Tapi yang paling sering tampak adalah mata itu merah, ya kadang-kadang bengkak, tapi dia tidak mengalami gangguan penglihatan. Artinya penglihatan akan tetap sama seperti kondisi awal. Nah, kemudian yang nomor 2, ini saya jelaskan tentang perdarahan konjungtiva. Nah, pendarahan konjungtiva itu biasanya bangun pagi atau habis trauma gitu ya, ada benturan, tiba-tiba bangun pagi di sini merah nih, jadi daerah sininya tuh langsung merah gitu, merah gitu, serem banget gitu ya, merah semua, atau hanya merah beberapa sisi, tergantung berapa besar perdarahan yang terjadi karena misalnya pembuluh darah di konjungtiva tersebut. Nah, salah satu trigger atau yang bisa mencetus untuk terjadinya perdarahan konjungtiva adalah adanya kondisi predisposisi hipertensi. Jadi dalam kondisi hipertensi itu dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di konjungtiva, bisa juga karena trauma, ya seperti itu. Kemudian pada saat kita bersin atau kita ada riwayat batuk yang terus-menerus sehingga tekanannya tinggi ke pembuluh darah, itu juga dapat menyebabkan perdarahan di konjungtiva ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah trakoma. Trakoma ini adalah juga salah satu kelainan yang ada dan terjadi di konjungtiva, dan ini disebabkan oleh bakteri namanya Chlamydia trachomatis. Nah, yang paling menyeramkan dari kondisi konjungtiva yang konjungtivitis yang satu ini adalah dia dapat merusak apabila tidak diobati itu sampai ke bagian kornea. Kenapa? Karena pada saat trakoma tidak diobati, maka yang terjadi adalah kerusakan dari kelopak mata, sehingga arah bulu mata itu akan menggores bagian bening mata atau kornea. Akhirnya kornea jadi luka. Maka pada saat ada trakoma wajib diobati ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pterygium. Nah, pterygium atau selaput, dia berbentuk segitiga, di mana ini adalah salah satu pertumbuhan yang tidak normal dari konjungtiva. Jadi konjungtivanya tumbuh. Konjungtivanya tumbuh disebabkan karena peradangan atau paparan kronis, biasanya dari debu gitu atau angin yang kencang, sehingga akhirnya sangat tumbuh ke arah bagian bening mata atau kornea. Nah, gradasinya macam-macam. Ada yang grade 1 berarti dia belum masuk ke bagian bening mata.
kemudian grade 2 dia sudah masuk, ada yang grade 3 atau 4 yang artinya sudah mengenai bagian pupil, jadi di tengahnya. Nah, kemudian tumbuhnya macam-macam. Ada yang bisa dilihat di gambar saya, jadi ada yang hanya di satu sisi, ya, di bagian dalam atau di bagian luar, ada juga yang di satu mata mengenai sisi dalam dan sisi luar sekaligus. Jadi harus diterapi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenali kornea. Kornea adalah bagian yang terluar ya dari mata, jadi dia adalah bagian bening ini, bagian bening dari mata. Nah, dia ini berupa bentuknya kubah, ya, bentuknya kubah. Kalau dari samping kelihatan dia bentuknya kubah, dan dia akan menutupi bagian depan mata. Karena dia bening, maka dia merupakan salah satu bagian dari refraksi yang akan membantu untuk masuknya cahaya ke dalam mata. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Berbeda dengan konjungtiva yang ada pembuluh darahnya, maka di kornea tidak ada pembuluh darahnya, jadi dia bening. Nah, kemudian kornea sendiri terbagi jadi 6 lapisan. Yang pertama, yang paling luar di sini ya, jadi kalau saya lepas begini, dari bagian luar sampai ke dalam, ya, jadi dari luar sampai ke dalamnya, itu ada 6 lapisan. Yang paling luar adalah epitel, dan yang paling dalam adalah endotelium. Nah, ketebalan kornea ini ya amat sangat mempengaruhi kondisi kekuatan dari korneanya sendiri, gitu. Dan karena kornea ini memiliki banyak sekali ujung saraf, maka dia amat sangat sensitif. Jadi apabila kalian korneanya mengalami atau terkena sesuatu, maka akan sangat terasa. Jadi contohnya misalnya pas kelilipan atau kena debu gitu ya, biasanya amat terasa deh. Jadi entah itu berair atau terasa seperti ada benda mengganjal atau langsung merah, itu adalah sensasi yang akan diberikan begitu ada benda yang menyentuh ujung saraf dari kornea. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sih penyakit-penyakit yang bisa kita temui pada saat kita melihat kondisi kornea? Jadi salah satunya adalah paling sering adalah keratitis. Jadi keratitis itu adalah peradangan di kornea. Nah, untuk keratitis sendiri penyebabnya bisa dibagi yang non-infeksi dan infeksi. Nah, untuk yang non-infeksi yang paling sering adalah goresan atau cedera atau trauma pada kornea. Bisa juga disebabkan oleh pemakaian kontak lens atau xerophthalmia atau bisa juga disebut kekurangan vitamin A atau juga karena dry eye. Nah, kemudian adapun penyebab yang infeksi pada keratitis itu bisa disebabkan karena virus, kemudian bisa disebabkan oleh bakteri, kemudian jamur, dan juga bisa disebabkan oleh parasit. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di kornea? Jadi, yang bisa kita lihat selanjutnya adalah sikatrik pada kornea. Nah, terluka, maka setelahnya akan timbul jaringan parut. Nah, untuk tipe jaringan parut ini sendiri bisa ada yang makula, ada yang nebula, ada yang leukoma. Apa sih beda ketiganya? Jadi apabila kalian bisa melihat ada sesuatu di bagian bening-bening mata sini ya, di bening tiba-tiba ada warna muncul putih gitu kelihatan dengan mata telanjang, maka kami akan menyebutnya dengan leukoma. Jadi leukoma adalah sikatrik pada kornea yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Berbeda dengan nebula yang harus dengan pakai alat atau yang lainnya. Jadi bisa pakai senter atau pakai slit lamp. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa terjadi pada kornea? Salah satunya adalah corpus alienum atau benda asing di kornea. Jadi apabila mata terkena sesuatu dan benda itu menempel, maka kita sebut dengan korpal, maka itu harus dilakukan tindakan. Biasanya yang paling sering itu kena gram atau kena besi biasanya, karena pada misalnya gerinda itu tidak pakai goggle, jadi tidak pakai pelindung sehingga ada percikan daripada besi yang mengenai mata seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang bilik mata depan.
Jadi bilik mata depan ini adalah suatu ruangan yang terbentuk dari kornea, jadi bagian belakangnya kornea dan bagian depannya iris sama bagian depannya anterior lensa. Jadi bagian depannya kapsul lensa ya. Jadi ruangan. Nah, ruangan yang terbentuk di sini nih. Nah, dia ada di dalam sini. Tuh. Jadi di antara kornea dan iris. Nah, apa isinya? Isinya disebut dengan humor aqueous. Jadi humor aqueous ini adalah cairan yang mengisi bilik mata depan. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk membawa nutrisi ke jaringan mata bagian sini, ya. Nah, kemudian apakah humor aqueous ini ada fungsinya? Mari kita lihat sama-sama. Jadi, ya, selain untuk menutrisi mata, humor aqueous atau cairan yang ada di dalam bilik mata depan itu juga berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan di dalam bola mata. Nah, apabila proses produksi dan aliran dari humor aqueous sendiri itu terganggu, maka yang terjadi adalah peningkatan tekanan bola mata. Dalam kondisi normal, tekanan bola mata itu harusnya di bawah 20 mmHg. Tapi dalam kondisi di mana ada gangguan, maka yang terjadi adalah tekanan itu akan lebih dari 20. Nah, dan itu akhirnya lama-lama akan mengganggu. Nah, salah satu penyakit yang berhubungan erat dengan peningkatan tekanan bola mata adalah penyakit glaukoma. Nah, penyakit glaukoma ini akan merusak kondisi saraf optik. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi ya tentang saraf optiknya. Nah, kemudian yang lain apa sih yang bisa terjadi dan apa yang bisa kita lihat pada saat terjadi trauma pada bola mata? Nah, salah satunya paling sering terjadi dan bisa dilihat adalah pecahnya pembuluh darah bagian dalam, ya, biasanya pecahnya pembuluh darah di iris sehingga terjadi hifema. Hifema atau perdarahan akan mengisi bilik mata depannya sini, jadi akhirnya ada darah di sini. Darahnya bisa ada yang cuma 1 mili, ada yang sampai 0,5 mili, bahkan bisa full seperti itu. Jadi waspada ya kalau misalnya ada trauma, terus tiba-tiba tidak melihat, dilihat apakah depannya ada darah atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita akan mengiris iris dan pupil ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, iris adalah bagian mata yang memiliki gen warna. Nah, jadi macam-macam ya warnanya. Kalau kita di Indonesia itu lebih banyak warnanya coklat atau coklat kehitaman. Nah, kalau di luar negeri macam-macam, ada yang abu-abu gitu ya, terus ada yang hazel, ada yang biru. Nah, iris ini sendiri ya, dia fungsinya adalah mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dan itu akan dibantu oleh pupil. Pupil ini besar kecilnya dipengaruhi oleh iris. Nah, kenapa begitu? Karena dia saling berhubungan satu sama lain. Nah, mari kita kenal pupil ya. Jadi pupil ini adalah lubang kecil di tengah iris yang berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Nah, dalam kondisi normal, diameter pupil ini hanya 3-4 mili. Pada saat ada kondisi lain, maka lebarnya bisa lebih dari 4 mili. Seperti itu. Nah, karena iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata dan menyesuaikan bukaan, jadi buka dan membesar dan mengecilnya pupil, maka pada saat ada cahaya terang atau kita berada di ruangan yang terang sekali, maka iris ini akan membuat pupil untuk menyempit. Jadi dia bukaannya pupil lebih kecil, jadi dia akan mengecil dan dia akan membatasi jumlah cahaya yang masuk. Dan itu berbeda terbalik pada saat kita berada di ruangan yang agak redup atau agak gelap, maka pupil akan lebih lebar sehingga cahaya yang masuk meskipun dalam kondisi remang-remang akan banyak yang masuk ke dalam mata sehingga mata tetap dapat bisa melihat dengan baik. Seperti itu. Kemudian apa ya kelainan yang bisa kita lihat dari iris atau dari pupil? Nah, salah satunya adalah iridodialisis. Nah, iridodialisis ini sendiri adalah robekan di pangkal iris. Nah, robekan di pangkal iris dapat terjadi di semua pangkal iris
atau di sebagian yang mengakibatkan pupilnya tidak bulat. Karena di sini akarnya robek, ya. Misalnya daerah atas ini robek, mengalami robekan, maka bentuk pupil yang di sini akan menurun sehingga akhirnya dia tidak bulat lagi. Nah, hal itu paling sering disebabkan oleh kasus trauma seperti itu. Kemudian ada nggak sih kondisi lain yang bisa menyebabkan pupil tidak bulat dan iris juga bentuknya tidak cantik atau irregular? Nah, salah satunya adalah sinekia. Jadi sinekia adalah perlengketan. Perlengketan kalau posterior artinya irisnya itu melengket dengan kapsul bagian depan. Jadi misalnya ini ada lensa ya, ini contoh lensa nih. Jadi bagian depan lensanya ini ada kapsulnya, ada pembungkusnya. Nah, pembungkusnya ini nempel sama iris ya, maka dia akan menyebabkan bentuk daripada pupilnya tidak bulat, biasanya agak seperti ada perlekatan di sudut-sudutnya. Kemudian kenapa sih kok bisa seperti itu? Apa yang bisa menyebabkan? Nah, salah satu yang bisa menyebabkan kondisi sinekia posterior adalah penyakit uveitis. Penyakit uveitis adalah penyakit peradangan dari tratus uvea yang biasanya apabila tidak diobati dengan benar, akhirnya akan menyebabkan sinekia atau perlengketan dari iris ke kapsul anterior lensa. Oke, sekarang kita bicara tentang lensa. Jadi, seperti yang kalian tahu, jadi lensa itu bentuknya cembung seperti ini. Oke, ya. Ini ada sisi depan dan ada sisi belakang. Ini sisi depan yang lebih cembung, kemudian ada sisi belakang. Lensa ini dilingkupin oleh selaput, jadi ada kapsul. Jadi ada kapsul anterior yang bagian depan dan ada kapsul posterior yang di belakang. Oke. Nah, kemudian posisinya itu ada di belakangnya dari iris. Ada di belakang iris. Nah, posisi lensa ada di belakang iris. Seperti ini. Nah, fungsi daripada lensa ini adalah mengatur fokusnya cahaya. Sama seperti lensa kamera. Lensa mata juga berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk sehingga cahaya itu akan tepat dijatuhkan di retina. Oke, sampai di situ. Dalam kondisi normal, maka lensa itu harus bening ya. Jadi seperti ini. Pada saat kita masih muda, normalnya bening. Kecuali umur kita di atas 45 tahun ke atas dan sudah ada proses yang lain degeneratif, itu bisa mulai terbentuk katarak. Kemungkinan juga sih bisa terjadi kondisi-kondisi lain, misalnya masih muda tapi sudah putih, bisa kondisi misalnya ada penyakit lain yang menyertai sehingga terjadi kekeruhan pada lensa. Bisa juga terjadi trauma sehingga kondisi lensa sempat bergoyang dan akhirnya merubah protein dari lensa dan akhirnya menyebabkan kekeruhan pada protein lensa dan menyebabkan katarak dini. Itu mungkin. Kemudian apalagi yang bisa mempengaruhi? Yang mempengaruhi juga bisa dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan atau salah penggunaan obat tetes mata ya tanpa instruksi dokter sehingga menyebabkan kekeruhan dini pada lensa. Oke. Kemudian karena tadi ya fungsi lensa adalah sebagai kamera ya, maka lensa ini dia akan membantu untuk memfokuskan pada saat kita melihat objek, baik objek itu jauh maupun objek itu dekat. Dengan cara apa? Dengan cara lensa ini memipih atau mencembung sehingga cahaya yang diterima oleh lensa dapat dijatuhkan tepat di depan retina. Seperti itu. Sehingga kita dapat melihat dengan baik. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang refraksi. Kemudian kalau misalnya seseorang memiliki rabun jauh atau rabun dekat, apa aja sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi juga tetap adalah kornea. Jadi kornea seseorang dan kondisi lensanya juga tepat atau tidak di belakang untuk menyentuh bagian retina. Nah, pada saat seseorang itu rabun jauh, biasanya bayangannya itu tidak pas untuk dijatuhkan di retina. Jadi agak di belakang, ada agak di depan ya, sehingga
bisa kalau di depan dia berarti miopia, kalau terlalu di belakang berarti dia hiperopia. Nah, seperti itu makanya perlu dikoreksi dengan kacamata atau dengan operasi surgery untuk kornea. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya usia, lensa akhirnya juga kehilangan elastisitas ya. Jadi dia nggak bisa mencembung atau memipih lagi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Nah, dalam kondisi seperti itu kita menyebutnya dengan presbiopia. Jadi presbiopia adalah kondisi hilangnya elastisitas atau kemampuan dari lensa untuk memfokuskan objek. Itu. Nah, makanya ada istilah presbiop dan perlu dikoreksi dengan kacamata wajah. Oke, kita lanjut. Nah, ini khusus tentang katarak. Jadi katarak secara umum dipengaruhi oleh kondisi degenerasi atau penuaan, di mana katarak itu sendiri biasanya akan menyebabkan penurunan penglihatan, dan itu disesuaikan dengan grade atau beratnya kekeruhan pada lensa. Jadi untuk katarak macam-macam ya. Jadi dalam kondisi awal bening seperti ini, kemudian dalam proses degenerasi yang bisa terjadi adalah kekeruhan lensa. Nah, seperti ini warnanya agak kekuningan begitu. Ini namanya katarak, contoh katarak imatur ya. Jadi kataraknya masih tidak terlalu tebal, tapi sudah mengganggu. Jadi pada saat melihat itu biasanya sudah buram. Nah, kemudian ini katarak yang kami dibedakan mungkin agak susah ya. Jadi yang ini yang amat sangat matang. Nah, di foto saya ini ada nih satu ya, yang di sisi sebelah bawah itu ada yang putih banget. Nah, itu kataraknya sudah matang sekali. Nah, kemudian bisa juga dalam kondisi seperti ini, jadi bagian tepi-tepinya dan bagian depan kesannya tidak katarak, tapi bagian belakangnya sudah terbentuk katarak. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kataraknya ya di belakang. Itu seperti gambar saya yang ada di slide. Jadi, kalau untuk kondisi katarak, kami harus memeriksa kondisi lensa dalam kondisi manik mata terbuka. Jadi harus dilebarkan dulu manik matanya untuk mengetahui bagaimana kondisi kekeruhan lensa seseorang. Karena kadang-kadang dari depan tampaknya baik-baik saja, ternyata dalam kondisi belakangnya sudah terbentuk kekeruhan lensa seperti itu. Jadi memang harus diperiksa ya. Oke, kita masuk ke badan kaca atau vitreous. Oke. Nah, badan kaca atau vitreous adalah cairan yang akan mengisi rongga di belakang bola mata. Dan dia posisinya adalah di belakang lensa dan menyentuh bagian retina belakangnya. Kalau yang di depan tadi di bilik mata depan, ini di BMD ada humor aqueous, maka yang di dalam sini ada namanya vitreous atau badan kaca. Sama, dia bentuknya juga seperti jelly begitu, ya. Dan bisa dalam kondisi sudah ada degenerasi atau misalnya penuaan, ini bagiannya yang tadinya bentuknya jelly itu lama-lama bisa encer. Nah, kemudian bisa nggak sih ada kelainan? Bisa. Dalam kondisi normal harusnya dia warnanya bening, tapi dalam kondisi misalnya ada masalah misalnya perdarahan ya, vitreous juga bisa berubah loh, ada perdarahannya. Nah, salah satunya menyebabkan adalah diabetes. Seperti itu. Kemudian mari kita lihat lagi selanjutnya. Nah, kemudian ini saya mau bicara tentang retina dan saraf optik. Oke, kita bicara bagian belakangnya mata ya. Jadi ini adalah retina ya yang kalian lihat di belakang ini. Jadi retina ini ada vaskuler, jadi ada pembuluh darah, arteri dan venanya. Nah, kemudian di luar itu dia juga punya namanya bintik buta atau makula. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian ini adalah saraf optik. Jadi atau saraf mata ya, bilang juga nervus 2. Mungkin kalian pernah dengar kalimat itu.
Nah, retina sendiri suatu jaringan yang amat sangat peka sekali terhadap cahaya dan dia akan melapisi bagian anatomi mata itu bagian belakang. Nah, sel-sel retina ini ya, itu bisa mengubah cahaya yang masuk tadi yang dari kornea, kemudian masuk ke lensa, terus ke vitreous, kemudian itu dia bisa berubah menjadi impuls listrik. Jadi cahaya dirubah jadi impuls listrik oleh sel-sel yang ada di retina. Nah, kemudian setelah dia itu sampai, maka dia akan dibawa ke saraf optik, ya, kemudian untuk diteruskan ke otak, sehingga akan memberikan gambaran atau objek pada mata kita, seperti itu. Jadi proses melihat itu seperti itu. Nah, kemudian, ya, nah ini yang kita sebut dengan jaras penglihatan. Oke, ini adalah jaras penglihatan. Apa sih jaras penglihatan itu? Jadi proses untuk bisa melihat seseorang, kita perlu semuanya. Jadi bukan sebagian-bagian mata aja yang bagus, tapi dari depan sampai belakang, sampai ke otak, itu harus bagus semua. Jadi kita ulang ya. Jadi untuk bisa melihat seseorang, maka korneanya harus baik, korneanya harus jernih, tidak ada masalah di sini, nggak boleh ada lekoma, tidak boleh ada difleksi. Kemudian pupilnya juga harus baik. Kenapa? Dia berfungsi untuk mengarahkan cahaya ke dalam. Kemudian lensanya dalam kondisi baik, artinya masih bening. Nah, dia akan menyampaikan cahaya sampai ke retina. Sampai ke retina. Kemudian setelah ke retina, retina dalam kondisi yang bagus juga, dia akan menyampaikan impuls listriknya sehingga ke optic nerve, ya, sampai ke saraf mata, kemudian akan berjalan ke atas. Jadi akan sampai ke optik chiasma yang ada di dalam sini ya, ada di dalam tuh di bagian otaknya kita, kemudian jalan lagi ke traktus optik, kemudian akan ke lateral geniculate, kemudian dia akan sampai ke visual cortex atau area 17. Jadi di otak itu ada area-area khusus untuk fungsinya masing-masing. Untuk penglihatan kita perlu visual kita yang di area 17 yang ada di belakang sini itu normal. Kalau normal, maka yang terjadi adalah saat kita melihat akan baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, terus pertanyaannya gimana seandainya ada sesuatu di otak kita? Apakah kita tetap akan bisa melihat? Nah, selama dia tidak menyentuh area perjalanan penglihatan kita, biasanya kita baik-baik saja. Tapi apabila dia menyentuh salah satu sisi dari jaras penglihatan kita, maka tubuh kita, mata kita, penglihatan kita, lapangan pandang kita akan memberitahu sesuatu. Jadi bisa aja sih satu mata melihatnya cuma separuh, itu amat sangat mungkin. Atau satu mata nggak bisa lihat sama sekali, sementara kondisinya dari kornea sampai saraf mata yang ada di sini itu normal, tapi tidak bisa melihat. Nah, itu maka kita harus mengecek juga sampai ke bagian otak, seperti itu. Nah, biasanya yang bisa menyebabkan gangguan di visual pathway akibat di otaknya ada masalah, itu salah satunya bisa dalam bentuk tumor atau ada perdarahan, bisa juga disebabkan karena misalnya ada stroke yang kebetulan mengenai daerah visual cortex, seperti itu. Nah, kemudian untuk retinanya sendiri gimana nih gitu? Ada nggak sih kelainan-kelainan di retina? Oh, bisa. Jadi karena tadi saya sebutkan bahwa retina itu memiliki arteri dan vena atau pembuluh darah, maka yang bisa terjadi adalah oklusi. Jadi oklusi itu artinya tersumbat. Jadi pembuluh darah di retina di sini bisa tersumbat loh. Nah, apabila tersumbat, maka yang terjadi adalah penurunan penglihatan segera. Jadi dia langsung turun gitu. Nah, itu harus segera ditangani. Retina adalah terinfeksi virus sitomegalovirus ya. Nah, maka dia akan menimbulkan gejala namanya retinitis.
Nah, itu juga biasanya akan mempengaruhi penglihatan. Kemudian ada lagi yang lain adalah luka atau robek pada retina. Mungkin kalian pernah dengar, oh sarafnya putus, nah atau sarafnya lepas. Nah, itu bisa disebabkan karena robekan atau luka pada retina, seperti itu. Kemudian ada juga istilah retinopati diabetik ya. Jadi retinopati diabetik itu biasanya terjadi pada pasien yang mengalami diabetes. Nah, kemudian karena diabetesnya itu atau gula darahnya tinggi, kemudian jarang berobat, maka akhirnya akan mempengaruhi saraf mata khususnya di retina. Nah, biasanya terjadi bisa perdarahan, ya, bisa kelihatan. Makanya orang diabetes juga perlu di-screening untuk melihat apakah kondisi retinanya baik-baik saja atau tidak. Nah, kemudian penyakit yang lain yang bisa ada di retina adalah retinoblastoma. Pernah dengar tentang tumor di mata? Nah, ini salah satunya adalah retinoblastoma ya. Jadi retinoblastoma itu adalah kanker pada retina yang biasanya terjadi pada anak kecil. Nah, biasanya didapatkan antara umur 1 sampai 2 tahun. Nah, maka semakin dini pendeteksiannya, jadi semakin dini kita mendapatkan adanya retinoblastoma di dalam mata, maka prognosis pada anaknya lebih baik. Jadi jangan tunggu lama-lama untuk periksa mata. Nah, kemudian ada pernah dengar bayi prematur kan? Nah, pada bayi prematur, maka yang bisa terjadi adalah retinopati prematur itu. Jadi ROP namanya. Nah, pada bayi-bayi yang lahir di bawah 28 minggu atau berat badan kurang dari 1.500 gram, maka disarankan dan di-screening untuk memeriksa juga retina gitu. Karena pertumbuhan retinanya adik bayi yang kurang dari 28 minggu itu masih belum sempurna, jadi harus diperiksa retina. Seperti itu. Oke, kita bicara tentang makula. Apa sih makula itu? Jadi ada bagian dari retina yang disebut dengan makula atau bintik buta. Jadi posisinya itu di sini. Hanya seperti cekungan kecil kalau disentuh, tapi dia amat sangat krusial, dia amat sangat penting begitu buat kita, pada mata kita. Kenapa? Karena yang sensitif ini ya adalah penglihatan sentral. Jadi penglihatan tengah. Dan di dalam makula terdapat titik kecil lagi, namanya fovea. Jadi fovea itu terletak di pusat dari makula dan fungsinya adalah untuk penglihatan detail yang paling tajam di mata kita, seperti itu. Nah, kenapa makula ini amat sangat berperan penting gitu ya? Karena sel fotoreseptornya dia itu memiliki kemampuan yang tinggi untuk mendeteksi cahaya dan akan mengirimkannya ke dalam otak. Jadi kalau retina itu berfungsi di penglihatan perifer atau tepi, maka makula amat sangat berperan pada penglihatan sentral atau tengah. Nah, dengan kata lain, makula kita itu memiliki peran yang sangat penting untuk penglihatan warna detail dari suatu objek. Jadi kalau misalnya kondisinya retinanya bagus tapi makulanya bermasalah, apa yang terjadi? Maka kita bisa melihat, namun untuk bagian tengah akan terhalang, seperti itu. Contohnya pada pasien dengan edem makula atau makulanya bengkak ya, bisa disebabkan karena beberapa hal, bisa karena gangguan misalnya sentral serus contohnya, maka yang terlihat adalah pasien akan melihat seperti ada bayangan hitam, jadi di tengah penglihatannya, jadi penglihatannya itu tertutup di tengah. Itu amat sangat mengganggu. Kalau misalnya tidak segera diobati, maka pasien akan tetap bisa melihat di tepi-tepi, tapi daerah tengahnya akan tertutup, seperti itu. Dan ketajaman untuk warna juga amat sangat berkurang di saat kita menderita sesuatu di bagian makula kita. Gitu. Jadi dia amat sangat penting ya. Nah, kemudian dalam kondisi kita sudah mengalami penuaan atau degenerasi, maka makula kita pun bisa berubah. Jadi dia mengalami penuaan juga itu, dan itu disebut dengan degenerasi makula. Nah, seperti itu. Oke, demikian.
presentasi yang bisa saya berikan buat teman-teman. Itu adalah sekitar share ya, jadi share tentang anatomi mata. Nah, semoga info yang saya berikan tadi, sahabat-sahabat kampus semua itu bisa lebih peduli dan lebih aware pada kesehatan matanya ya. Dan ternyata begitu mengetahui tentang mata, kita semua tahu bahwa ternyata mata itu manfaatnya luar biasa untuk kehidupan kita. Seperti itu ya. Jangan lupa jaga kesehatan matanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Stay safe ya dalam kondisi pandemi ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube link Klinik Mata KMU dan follow media sosialnya Klinik Mata KMU untuk update informasi kesehatan mata yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.